Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Frida Yuwana, pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu konsep dasar sejarah. Bab 1 ini berjudul konsep dasar sejarah. Ini merupakan kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan keberlanjutan. Adapun tujuan kalian mempelajari materi ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang kedua, kalian dapat membedakan konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan konsep ruang dan waktu serta perubahan dan keberlanjutan dalam mempelajari sejarah. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, kalian harus tahu apa pengertian sejarah. Mungkin kalian udah tahu ya pengertian sejarah, karena kan kalian sudah pernah belajar sejarah dari SD sampai SMP. Kalian sudah belajar sejarah. Nah, udah tahu ya apa pengertian sejarah. Nah, jadi apa itu sejarah? Belajar sejarah atau belajar dari sejarah, itu mungkin yang sering kalian dengar ya. Nah, di sini sejarah itu dikaitkan dengan pohon. Nah, kenapa? Nah, karena secara etimologis, sejarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syajaratun, yang artinya adalah pohon. Kenapa syajaratun diartikan dengan pohon? Nah, ini berkaitan dengan silsilah raja-raja Arab. Karena di Arab, silsilah raja-raja Arab ini diibaratkan sebuah pohon, karena pohon itu kan bercabang ya, pohon itu bercabang dari mulai batangnya, akarnya ya, itu bercabang. Nah, sama juga dengan silsilah raja-raja Arab ya, ini bercabang ya. Jadi dianggap silsilah raja-raja Arab itu sama dengan pohon. Nah, itu pengertian sejarah ya, secara etimologis, yaitu dari bahasa Arab. Lalu kemudian dalam bahasa Melayu, syajaratun ini berubah menjadi syajarah. Dan dalam bahasa Indonesia, kata syajarah ini disebut dengan sejarah ya. Itu adalah pengertian sejarah secara etimologis atau dari segi bahasa. Kemudian pengertian sejarah menurut beberapa tokoh ya. Di sini Ibu ambil ada 4 orang tokoh, jadi sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh yang memberikan pengertian sejarah ya, memberikan pendapatnya tentang sejarah, tapi Ibu ambil hanya 4 saja, yaitu ada Ismaun, ada Muhammad Yamin, ada Ruslan Abdul Ghani, dan ada Sartono Kartodirjo ya. Nanti bisa kalian baca. Nah, jadi dari keempat tokoh ini, pengertian sejarah dari keempat tokoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi di kehidupan manusia di masa lalu atau di masa lampau. Atau boleh disingkat bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lalu atau di masa lampau ya. Jadi bisa kalian pahami sampai di sini ya. Kita lanjut. Nah, ada unsur-unsur sejarah. Nah, di sini ada 3 unsur-unsur sejarah, yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Manusia ini unsur yang pertama, karena pelaku dari semua peristiwa atau kejadian di masa lalu atau di masa lampau adalah manusia. Manusia ini yang terlibat dalam sejarah. Manusia yang membuat sejarah. Dan sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Nah, jadi manusia ini yang
unsur yang paling penting ya dalam sejarah. Sejarah itu tidak lepas dari manusia, adanya unsur manusia. Kemudian yang kedua, ruang. Jadi ruang di sini merupakan peristiwa bahwa peristiwa masa lalu itu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat. Jadi bisa dikatakan bahwa ruang itu merupakan tempat terjadinya peristiwa atau kejadian di masa lalu atau di masa lampau. Unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada atau nyata, ya, ada dan nyata. Dan waktu, nah ini juga unsur sejarah. Waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi. Sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Jadi waktu di sini dikatakan ya unsur yang unsur yang penting juga ya dalam sejarah. Jadi dalam sejarah itu pasti ada waktu terjadinya, kapan terjadinya ya. Nah, jadi ketiga unsur ini, manusia, ruang, dan waktu, ini adalah unsur-unsur penting dalam sejarah yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan ya. Nah, kemudian untuk pengertian kronologis, diakronik, dan sinkronik. Nah, di sini pertama pengertian diakronik. Diakronik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dia dan kronos. Dia artinya melintasi, melampaui, melalui, atau melewati. Sedangkan kronos artinya waktu. Jadi, diakronik artinya sesuatu yang melintas, melampaui, melalui dalam batasan waktu. Ya, jadi diakronik itu kaitannya sama waktu. Ya, sejarah itu memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Nah, apa maksudnya? Sejarah itu memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas, bahwa menurut konsep diakronik ya, kita mempelajari sejarah itu ada yang waktunya panjang gitu ya, ada yang waktunya panjang tetapi ruangnya terbatas atau tempatnya terbatas, hanya di ruang atau tempat tertentu, tetapi waktunya panjang, waktunya lama. Nah, itu konsep diakronik ya. Kemudian kronologis ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kronos dan logos. Kronos artinya waktu, logos artinya ilmu. Jadi kronologis artinya ilmu tentang waktu. Dan selanjutnya kronologis ini menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Nah, kenapa? Karena kronologis ini berkaitan dengan urutan ya. Kronologis ini berkaitan dengan urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi dalam mempelajari sejarah kita menggunakan konsep kronologis, yaitu membuat atau adanya urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Kalau bisa dilihat di sini ya, dari pengertiannya, ini antara diakronik dan kronologis ini ternyata sama ya pengertiannya, yaitu sama-sama berkaitan dengan waktu, gitu ya. Untuk contohnya, contoh diakronik dan kronologis ini juga sama ya, contohnya sama. Misalnya gini, misalnya tahun 1511 ya, ini bangsa Portugis ini datang ke Indonesia dan mendarat di Malaka. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis ya dari Malaka mereka pindah ke Maluku. Kemudian tahun 1521 ternyata Portugis di Maluku itu tidak sendirian, tapi kemudian bangsa Spanyol itu datang ke Maluku tahun 1521. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau bisa dilihat itu adalah urutan peristiwa gitu ya. Jadi peristiwa itu dibuat secara berurutan gitu ya. Karena di sini tahunnya dari 1511, kemudian 1512, kemudian 1521. Nah, itu saling berurutan.
itu yang dikatakan dengan konsep diakronik atau kronologis. Kemudian dalam kronologis ada istilah periodisasi. Apa itu periodisasi? Jadi periodisasi artinya membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Ya, jadi gini, peristiwa sejarah itu tadi tidak hanya dibuat secara berurutan, tapi juga dibuat klasifikasinya dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Ya, contohnya tuh kan kalau dalam peristiwa atau kejadian di masa lalu atau di masa lampau, ya, atau dalam sejarah itu ada istilah zaman praaksara, kemudian ada masa Hindu-Buddha, ada masa perkembangan Islam. Nah, kemudian juga ada masa kolonialisme, ada masa kemerdekaan. Nah, itu yang dikatakan periodisasi, adanya tahap-tahap dan pembabakan, ya. Jelas ya sampai sini ya. Ya. Kemudian konsep sinkronik. Jadi konsep sinkronik, pengertian sinkronik ini juga sama, berasal dari bahasa Yunani, dari kata sin dan kronos. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Jadi sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Itu ya. Jadi dengan kata lain, kalau tadi kan diakronik itu apa tadi diakronik itu memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau sinkronik itu memanjang dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas. Jadi di waktu tertentu kita mempelajari sejarah lebih mendalam gitu, karena di waktu tertentu ternyata ruangnya itu lebih memanjang, lebih luas, ya. Atau dengan kata lain tempatnya itu lebih luas, lebih banyak. Ya. Contohnya di sini orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Nah, berarti di sini waktu tertentu ya orang Jepang itu di koloni Asia Tenggara, di negara jajahannya di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia misalnya, ya, di Malaysia, di Singapura, di Filipina. Nah, itu negara-negara koloni, ya, negara jajahan Jepang. Jadi di waktu tertentu tempatnya, ruangnya atau tempatnya itu luas, banyak gitu. Jelas ya? Itu contoh sinkronik. Jadi kalian pasti bisa membedakan ya antara diakronik dan sinkronik. Kemudian konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, tadi udah dijelasin ya. Konsep ruang itu berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa, sedangkan waktu berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa. Cuma di sini waktu itu ada dua makna. Jadi ada makna denotatif dan ada makna konotatif. Kalau denotatif itu kan makna sebenarnya. Jadi makna sebenarnya itu ya sesuai dengan satuan waktu. Itu ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Sedangkan makna konotatif itu adalah makna kiasan. Jadi di sini waktu itu diartikan dimensi konsep. Yaitu adanya kajian berdasar waktu. Suatu peristiwa merupakan proses, yang artinya peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Jadi peristiwa itu mengalami perubahan ya sejalan dengan waktu. Jadi waktunya bertambah. Nah, jadi peristiwanya itu mengalami perubahan. Itu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mempelajari sejarah. Nah, jadi kalian harus tahu pengertian perubahan dan keberlanjutan, ya. Nah, perubahan artinya ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Maksudnya apa? Jadi suatu keadaan ya dari waktu ke waktu, apabila tidak sama keadaannya itu dianggap mengalami perubahan gitu. Contohnya, perubahan dari masa kolonial ke masa kemerdekaan. Nah, masa kolonial itu kan masa penjajahan, ya kan, masa dimana rakyat Indonesia itu dijajah oleh bangsa Barat, ya. Ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, ada Belanda, ada Jepang. Nah, jadi ada perubahan
gitu ya, dari masa kolonial ke masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan itu masa Indonesia sudah merdeka. Masa kolonial itu rakyat Indonesia itu kan sangat menderita, sengsara, tertindas karena dijajah. Sedangkan masa kemerdekaan kebalikannya, jadi rakyat Indonesia itu sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan gitu, udah nggak menderita, udah nggak tertindas, udah nggak sengsara gitu. Jadi nggak sama keadaannya. Nah, itu yang dikatakan mengalami perubahan. Sedangkan keberlanjutan artinya perwujudan dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Jadi adanya perkembangan ya, perkembangan atau pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut dari dulu sampai sekarang. Walaupun situasi dan kondisinya berubah gitu ya, itu mengalami keberlanjutan. Contohnya setelah proklamasi Indonesia menjadi negara merdeka sampai sekarang gitu ya. Jadi setelah proklamasi dari tahun 1945 sampai sekarang ya rakyat Indonesia sudah merdeka gitu. Jadi berlanjut gitu ya, dari dulu sampai sekarang itu ya mengalami keberlanjutan gitu, mengalami perkembangan, pertumbuhan ya aspek kehidupan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian kalian pasti tahu ya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan ya. Nah, di sini dibagi menjadi faktor internal, itu faktor dari dalam. Faktor internal penyebab perubahan ini ada perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, dan konflik dalam masyarakat. Nah, jelas ya, perubahan jumlah penduduk bertambah atau berkurang gitu ya. Nah, itu mempengaruhi perubahan, jadi menjadi penyebab perubahan ya. Kemudian penemuan-penemuan baru yang tadinya nggak ada menjadi ada, nah itu juga penyebab perubahan. Konflik dalam masyarakat yang tadinya rukun, damai, terus saling bertentangan, nah itu juga penyebab perubahan. Sedangkan faktor eksternal ini dari luar masyarakat ya, itu ada perubahan lingkungan fisik ya, dan pengaruh budaya asing. Perubahan lingkungan fisik itu maksudnya kita anggap aja misalnya adanya keadaan alam gitu ya, iklim, cuaca. Nah, itu juga menjadi faktor eksternal gitu ya, penyebab perubahan. Pengaruh budaya asing gitu. Jadi masuknya budaya asing dari luar. Nah, itu juga mempengaruhi, menjadi penyebab perubahan. Sedangkan faktor penghambat perubahan di sini ada sikap masyarakat tradisional. Jadi masyarakat yang masih tradisional, yang belum modern, itu juga menghambat perubahan. Kurang berhubungan dengan masyarakat luar. Jadi masyarakat itu tertutup gitu ya, hanya di dalam lingkungannya saja. Jadi kurang berhubungan dengan masyarakat luar. Itu juga menghambat perubahan. Dan masih menganut adat dan kebiasaan gitu ya, adat istiadat. Ini juga menghambat perubahan ya. Nah, di sini ada contoh perubahan ya, dari surat menjadi HP. Jadi dulu kalau kita ingin mengirim pesan ke orang lain, kita menggunakan surat, kita menulis surat. Tapi sekarang sudah ada HP, kita tinggal mengirim SMS atau chat lewat WA. Begitu juga dengan petani ya. Dulu petani kalau membajak sawah itu dengan kerbau. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Sekarang udah ada mesin ya, udah lebih modern. Nah, ini contoh perubahan. Sedangkan contoh keberlanjutan di sini ada teori Darwin ya, teori evolusinya Darwin, bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, ini bisa dilihat ya, dari kera terus tumbuh berkembang menjadi manusia. Nah, contohnya. Kemudian di sini juga ada pertumbuhan manusia itu dari bayi ya sampai orang tua atau lanjut usia ya, dari bayi tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, dan sampai orang tua atau lanjut usia. Ini contoh keberlanjutan. Nah, sampai di sini udah jelas ya berasa ya untuk pembelajaran kali ini ya, tentang konsep dasar sejarah. Nah, kalau sudah jelas, bisa kalian kerjakan latihannya di buku tulis ya. Kalian tulis ya, kemudian kalian foto dan kalian upload di latihan di aplikasi ya. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.